Film Minority Report menceritakan tentang sebuah teknologi di masa depan yang dapat meramalkan sebuah kasus pembunuhan sebelum pembunuhan itu terjadi. Teknologi ini digunakan oleh Departemen Kepolisian yang dikepalai oleh seorang polisi bernama John yang diperankan oleh Tom Cruise. Ketika ada ramalan yang muncul, maka John akan segera menangkap pelaku sebelum pembunuhan itu terjadi. Namun masalah mulai terjadi saat John mendapat ramalan bahwa dirinya lah yang akan melakukan pembunuhan. Ia pun melarikan diri dan berusaha mengungkap kebenaran di balik ramalan tersebut. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah departemen bernama Pre-Crime di tahun 2054 yang dapat mencegah sebuah kasus pembunuhan. Mereka menggunakan 3 orang berkebutuhan khusus yang dapat meramalkan sebuah kasus pembunuhan melalui mimpi. Ketiga orang ini disebut precogs. Ketika precogs meramalkan akan adanya pembunuhan, maka sebuah teknologi akan mengirimkan visual mimpi mereka kepada kepala departemen pre-crime yang bernama John Anderton. Dan nama pembunuh serta korbannya akan muncul pada sebuah bola kayu. Berdasarkan data inilah, John dan para petugas pre-crime akan menangkap pelaku sebelum melakukan pembunuhan. Okay, Jed, what's coming? Female. Killer's male, white, 40. Dan pada hari itu, para precogs meramalkan adanya kasus pembunuhan yang akan segera terjadi. John segera memeriksa visual mimpi precogs dan memeriksa nama pelaku pada bola kayu untuk menyelidiki di mana lokasi pembunuhan akan terjadi. Dalam video hasil visualisasi mimpi precogs, terlihat seorang pria membunuh istrinya yang sedang berselingkuh. Dari video tersebut, John melihat sebuah taman yang memberinya petunjuk di mana lokasi pembunuhan akan terjadi. John dan anak buahnya pun segera menuju lokasi tersebut. Di waktu yang bersamaan, pasangan suami istri itu sedang bersiap melaksanakan aktivitas sehari-hari. Si suami keluar untuk mengambil koran di mana ia melihat seorang pria misterius bertingkah mencurigakan di depan rumahnya. Ia pun masuk untuk menyiapkan peralatan kerjanya lalu berangkat ke kantor. Di perjalanan, ia bersembunyi untuk menyelidiki pria misterius di depan rumahnya. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat pria itu masuk ke dalam rumahnya. Ia pun mengikutinya dan akhirnya mendapati istrinya berselingkuh dengan pria itu. Sementara itu, John dan anak buahnya tiba di lokasi. Namun ia kebingungan karena semua rumah di kompleks itu memiliki bentuk yang sama. Ia lalu mendapat petunjuk saat melihat pintu rumah pelaku terbuka. Mereka pun masuk untuk mencegah pria itu membunuh istrinya yang berselingkuh. Akhirnya pria itu ditangkap dan akan ditahan atas kasus pembunuhan yang belum sempat ia lakukan. Sarah! Give the man his hand. Setelah menangani kasus tersebut, John pulang ke rumahnya. Ternyata John mengalami depresi akibat kehilangan seorang putra bernama Sean yang diculik dan belum ditemukan sampai sekarang. Ia bahkan kecanduan obat terlarang. Tiap malam ia mengonsumsi obat tersebut sambil menonton video hologram putranya. Terkadang ia juga menonton video istrinya yang pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, ia kembali ke Pre-Crime dan di sana Direktur Pre-Crime yang bernama Lamar Burgess memberitahunya bahwa Pre-Crime sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman. Mereka mengirim seorang agen bernama Danny Whitwer yang diutus untuk melakukan audit dan penilaian terhadap Pre-Crime. Danny meragukan efektivitas dan etika sistem Pre-Crime. Ia juga khawatir tentang potensi penyalahgunaan dan kesalahan dalam sistem yang dapat mengakibatkan penahanan pada orang yang tidak bersalah. Karena pada dasarnya semua tahanan pre-crime tidak sempat melakukan pembunuhan sebagaimana yang dituduhkan. John dan wakilnya yang bernama Fletcher lalu menjelaskan bagaimana cara kerja mereka di pre-crime. Danny lalu meminta untuk melihat para precogs lebih dekat, namun John tak mengizinkannya. Danny kemudian memperlihatkan surat perintah dari Departemen Kehakiman yang membuat John terpaksa mengajaknya ke ruangan precogs. Setelah selesai memeriksa Danny dan anak buah John keluar. John tinggal untuk mengamati dan tiba-tiba precogs wanita yang bernama Agatha bangkit memeluk John. Ia menyuruh John untuk melihat visualisasi pikirannya pada layar.
John melihat layar tersebut yang menampilkan kejadian pembunuhan terhadap seorang wanita. John pun mendatangi departemen penahanan untuk mencari informasi mengenai video yang ditunjukkan Agatha. Ternyata video yang ditunjukkan Agatha adalah ramalan tentang pembunuhan seorang wanita bernama Anne Lively. Kasus pembunuhan itu berhasil dicegah dan pelaku telah ditangkap. John pun meminta untuk memeriksa pelaku tersebut. John diantar ke ruang penahanan di mana terlihat ada sekitar 1.000 tahanan yang dihibernasikan. Saat memeriksa pelaku, John mendapat berbagai kejanggalan. Mulai dari identitas pelaku yang tidak diketahui karena teknologi pembaca identitas melalui mata tidak dapat mendeteksi identitas pelaku. Hal ini dikarenakan pelaku telah mengganti bola matanya. Kejanggalan lainnya adalah korban selamat yaitu Anne Lively dikabarkan menghilang setelah kasus tersebut. Dan yang paling membingungkan adalah ternyata file ramalan Agatha mengenai kasus tersebut juga terhapus. We got what Art saw, we got what Dash saw, but Agatha's isn't here. John lalu mengkopi file ramalan pembunuhan Anne Lively yang diramalkan Precox lainnya. Dan mengenai ramalan Agatha yang terhapus, John melaporkannya pada Lamar. Namun Lamar mengaku tak tahu mengapa ramalan Agatha terhapus. Lamar hanya mengingatkan John untuk berhati-hati pada Danny. Sementara itu Danny menyelinap masuk ke rumah John untuk menyelidiki John. Di sana Danny mendapat obat-obatan terlarang yang dikonsumsi John. Ia pun mengambil obat itu sebagai alat bukti. Di sisi lain, Precox mendapat ramalan baru mengenai kasus pembunuhan yang akan terjadi. Bola kayu pun keluar dan tertera nama korban adalah Leo Crow. John segera memeriksa visual mimpi para Precox dan alangkah terkejutnya saat ia melihat dirinya lah pelaku pembunuhan tersebut. Saat bola kayu yang bertuliskan nama pelaku keluar, John mendapati namanya tertera pada bola kayu itu. Merasa tak percaya, John terus memeriksa video mimpi para Precox dan terlihat jelas dirinya lah pelaku pembunuhan itu. Salah seorang petugas ternyata juga sedang memperhatikan video tersebut. Ia memberi waktu 2 menit pada John untuk kabur sebelum menyalakan alarm. John pun segera kabur dan di dalam lift ia bertemu Danny. Di sana Danny memberitahu John bahwa ia akan menangkapnya karena ketahuan mengkonsumsi obat terlarang. John segera menodongkan pistol pada Danny. Dan setelah pintu lift terbuka, John langsung kabur dan alarm pun berbunyi. Di perjalanan John menelpon Lamar dan memberitahu bahwa ia dijebak oleh Danny yang entah bagaimana melakukan manipulasi pada sistem pre-crime sehingga dirinya dideteksi akan membunuh seseorang yang bahkan tak ia kenal. Di tengah percakapan mereka tiba-tiba mobil yang dikendarai John berubah mode ke dalam autopilot. Dan mobil itu akan bergerak otomatis kembali ke pre-crime. Ia pun memilih untuk melompat dari mobilnya. Sementara itu Danny menemui Lamar dan memperingatkan agar Lamar jangan sekali-kali mencoba melindungi John karena bagaimanapun John telah terbukti bersalah sebagai pecandu obat terlarang. Sementara itu Fletcher diangkat menjadi kepala pre-crime menggantikan John. Ia dan Danny pun bekerja sama untuk menangkap John. Mereka kemudian menemukan lokasi John yang terdeteksi melalui alat pemindai mata. Mereka kemudian menuju lokasi tersebut dan langsung mengejar John. Fletcher dan anak buahnya mencoba membujuk John untuk menyerah saja. Namun John tak punya pilihan lain. Ia pun melawan para petugas pre-crime yang dahulu merupakan anak buahnya. Saat John berhasil kabur dari Fletcher, Danny dan anak buahnya muncul. John pun kabur ke dalam pabrik pembuatan mobil. Di sana ia bertarung melawan tim Danny hingga pada akhirnya ia terjebak di dalam mobil yang baru dibuat. Danny dan anak buahnya mengamati mobil itu dan ternyata John selamat dan langsung tancap gas mengendarai mobil itu. John mengunjungi kediaman seorang ilmuwan yang menemukan sistem Precox yaitu Dr. Iris.
Di sana Dr. Iris menjelaskan bahwa awalnya para precox adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang lahir dari orang tua pecandu obat terlarang. Para precox mengalami kelainan otak dari lahir akibat dari obat terlarang yang dikonsumsi orang tua mereka. Dr. Iris pun berusaha menyembuhkan anak-anak ini karena mereka selalu bermimpi buruk tentang pembunuhan. Belakangan diketahui bahwa mimpi anak-anak ini adalah ramalan yang akan menjadi kenyataan. Disinilah awal mula pre-crime terbentuk. Ketiga anak-anak ini dijadikan precox karena mereka mampu meramalkan masa depan yang sama sehingga ramalan tersebut dapat dipastikan akan terjadi. Namun terkadang salah satu precox yang paling berbakat yaitu Agatha meramalkan hal yang berbeda. Ramalan inilah yang disebut minority report atau laporan minoritas. Namun sebuah laporan minoritas akan segera dihapus untuk menyembunyikan kecacatan sistem pre-crime. Hal inilah yang terjadi pada kasus Anne Lively di mana ramalan Agatha menghilang karena ternyata ia meramalkan hal berbeda. John pun meyakini bahwa Agatha juga memiliki ramalan yang berbeda atau laporan minoritas mengenai pembunuhan yang akan ia lakukan. Namun karena laporan minoritas pasti akan langsung dihapus, jadi jalan satu-satunya untuk mendapatkan laporan minoritas itu adalah dengan mengunduhnya langsung dari otak Agatha. Sementara itu Danny mengunjungi rumah istri John yang bernama Lara untuk mencari John. Lara memberitahu Danny bahwa John tak ada di rumahnya dan mereka sudah lama tak bertemu. That's why I left him. Di sisi lain, John mengunjungi seorang dokter bedah untuk mengganti bola matanya. Hal ini bertujuan agar identitasnya tak dikenali oleh alat pemindai mata yang ada di mana-mana. John pun menjalani operasi dan setelah selesai, dokter memberitahu agar ia tak membuka perban matanya selama 12 jam. John pun menunggu selama 12 jam, namun tiba-tiba para aparat kepolisian datang untuk mencari John. Alat pemindai mata kemudian disebar ke seluruh ruangan dan terlihat John merendam dirinya agar hawa panasnya tak terdeteksi. Namun sedikit gelembung air membuat keberadaannya terdeteksi dan mesin-mesin itu mendesak untuk memeriksa mata John. John dengan terpaksa membuka perban matanya meskipun belum cukup 12 jam. Mesin itu kemudian mendeteksi identitas orang lain pada mata John karena John telah mengganti bola matanya. Para polisi akhirnya memutuskan pergi setelah tidak mendeteksi keberadaan John. Setelah situasi aman, John bergegas menuju pre-crime untuk mengunduh data Agatha. Sebelum masuk ke gedung pre-crime, John menyamar dengan menyuntikkan larutan pada wajahnya sehingga wajahnya mengerut. John pun masuk dan menggunakan mata aslinya yang memiliki akses untuk membuka pintu menuju precox. Di sana ia bertemu mantan anak buahnya. John pun membujuknya agar bersedia membantunya. Dan dengan begitu ia tak perlu melakukan kekerasan. Pria itu pun setuju membantu John. John meminta untuk mengunduh ramalan Agatha mengenai kasus pembunuhan yang akan ia lakukan. Di sana Agatha kembali memperlihatkan John visual kasus pembunuhan Anne Lively. John kebingungan mengapa Agatha terus memperlihatkannya hal itu. Sebelum John mendapatkan ramalan Agatha mengenai kasusnya, tiba-tiba Danny dan anak buahnya datang. John terpaksa menculik Agatha dan kabur melalui lubang darurat. Petugas pre-crime meminta Danny segera menemukan Agatha karena tanpa Agatha, kedua precox tak mampu meramalkan kasus pembunuhan. John membawa Agatha menemui seseorang bernama Rufus untuk membantunya mengunduh data Agatha. Di sana mereka memutar video ramalan Agatha mengenai kasus pembunuhan yang akan dilakukan John. Ternyata ramalan Agatha sama persis dengan ramalan precox lainnya. Hal ini berarti kasus pembunuhan yang akan dilakukan John bukanlah laporan minoritas. John kebingungan karena ia merasa tak punya alasan untuk membunuh bahkan tak mengenal calon korbannya. Tiba-tiba Agatha kembali menampilkan kasus pembunuhan Anne Lively. John pun makin kebingungan mengapa Agatha terus memperlihatkannya kasus pembunuhan Anne Lively. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba polisi datang mencari mereka di tempat itu. Agatha pun membantu John menghindari para polisi dengan mengarahkan kemana mereka harus pergi.
Ternyata Agatha bukan hanya dapat meramal pembunuhan. Ia juga dapat mengetahui masa depan. Hal ini membuat mereka dapat menghindari semua polisi. Drop some money. Mereka akhirnya tiba di sebuah gedung yang terlihat cocok dengan lokasi pada ramalan pembunuhan John. John pun memasuki gedung itu dan mencari identitas pria yang akan ia bunuh, yaitu Leo Crow. Agatha membujuk John untuk pergi saja, tetapi John menolak karena ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendapatkan nomor kamar Leo Crow, John segera masuk ke dalam dan memeriksa kamar Leo. Agatha terus membujuk John untuk pergi. Di sana John menemukan banyak foto anak-anak di kasur Leo. John pun terkejut saat ia menemukan foto anaknya, yaitu Sean juga ada di kasur Leo. Emosinya langsung meledak dan ia mengaku akan benar-benar membunuh Leo Crow. Di saat yang bersamaan Leo Crow masuk ke kamarnya dan John langsung menghajarnya. John menanyakan apakah Sean masih hidup. Leo menjawab bahwa ia telah menenggelamkan Sean sampai mati. John pun menodongkan pistolnya pada Leo. Terlihat Agatha sangat histeris menyaksikan hal itu. Namun akhirnya John mampu meredam amarahnya dan tidak jadi membunuh Leo. Namun anehnya Leo malah meminta John untuk membunuh dirinya. Leo mengaku ada orang yang menyuruhnya untuk berpura-pura menjadi pembunuh Sean. Dan jika John membunuhnya, maka kehidupan keluarga Leo akan dijamin. Leo memohon agar John membunuhnya agar keluarganya mendapat imbalan. You're supposed to kill me. John bertanya siapa yang menyuruh Leo. Namun Leo mengaku tak tahu siapa yang menyuruhnya karena ia hanya dihubungi melalui telepon. Leo kemudian berusaha merebut pistol John dan akhirnya berhasil menembak dirinya sendiri. John segera membawa Agatha meninggalkan tempat itu. Dan beberapa saat kemudian Danny dan Fletcher tiba di sana. Danny kemudian menghubungi Lamar dan mengajaknya bertemu. Di sana Danny memberitahu Lamar bahwa ada kemungkinan John dijebak oleh seseorang. Danny mengemukakan bahwa John menemukan sebuah kejanggalan dalam kasus pembunuhan Anne Lively, di mana ramalan milik Agatha terhapus. Danny sendiri telah menemukan ramalan Agatha pada saat ia mencari John di tempat Rufus. Sebelumnya Rufus memang telah mengunduh data Agatha, namun tak sempat diambil oleh John karena polisi datang secara tiba-tiba. Danny membandingkan ramalan milik Agatha dengan ramalan dua orang precox lainnya yang ternyata berbeda. Walaupun terlihat sama namun sebenarnya berbeda. Riak air pada ramalan Agatha terlihat bergerak keluar danau sedangkan ramalan precox lainnya bergerak ke dalam danau. Danny mengatakan bahwa kasus Anne ini telah dimanipulasi dan pastinya yang melakukan manipulasi itu adalah seseorang yang memiliki akses di pre-crime. Danny menyimpulkan bahwa John sebenarnya dijebak setelah mengetahui adanya manipulasi pada kasus Anne Lively. Mendengar hal itu Lamar secara tak disangka menembak Danny. Ternyata Lamarlah dalang dibalik manipulasi kasus Anne Lively. Dan Lamar juga yang mencoba menjebak John karena tak ingin kasus itu terungkap. Pembunuhan yang dilakukan Lamar terhadap Danny ini tidak diramalkan oleh precox karena Agatha sedang terpisah dari kedua precox lainnya. Hal ini menyebabkan sistem precox tidak berfungsi. Sementara itu John membawa Agatha ke rumah istrinya. Namun sebelum mereka tiba, istri John menelpon Lamar dan meminta Lamar membantu John. Saat John tiba, Lara bertanya mengapa ada orang yang ingin menjebaknya. Dari sini John berpikir dan akhirnya menyadari bahwa ia dijebak sesaat setelah menyelidiki kasus Anne Lively. Ia pun menemui Agatha untuk menanyakan mengapa Agatha selalu memperlihatkan ramalan kasus Anne Lively padanya. Di sana terungkap bahwa Anne Lively adalah ibu kandung Agatha. Para polisi kemudian muncul dan langsung menangkap John. John akhirnya dipenjara atas kasus pembunuhan terhadap Leo Crow dan Danny. Sementara Agatha dikembalikan ke pre-crime. Beberapa waktu kemudian Lara mengunjungi Lamar dan menanyakan siapa itu Anne Lively. Lara mengungkapkan bahwa John dan Agatha sempat membahas kasus pembunuhan terhadap Anne Lively sebelum mereka ditangkap. Lamar pun menjawab bahwa ia akan menyelidiki apakah ada ramalan kasus pembunuhan atas nama Anne Lively yang tewas ditenggelamkan.
Lara pun terkejut karena sebelumnya ia tidak mengatakan bahwa Anne Lively tewas ditenggelamkan. But I never said she drowned. Sadar dirinya keceplosan, Lamar tiba-tiba mendekati Lara. Namun sebelum ia berbuat sesuatu, asistennya datang memberitahu bahwa ia harus segera menghadiri konferensi pers. Sir, the press conference is starting. Lara yang merasa ada kejanggalan mendatangi tempat John di penjara. Lara menyelinap masuk menggunakan akses dari mata John. Lara kemudian menodong petugas untuk menyuruhnya membebaskan John. I'd like a word with my husband. Di tempat lain, Lamar yang akan dianugerahi penghargaan atas kesuksesan pre-crime mendapat telepon dari John yang berhasil melarikan diri dari penjara. John mengungkap kejahatan Lamar yang membunuh Anne Lively karena tidak ingin Anne Lively membawa Agatha. Karena jika Anne membawa pulang Agatha, maka pre-crime tidak dapat berjalan. Lamar memanipulasi kasus tersebut dengan menyewa pembunuh bayaran. Saat pembunuh bayaran tersebut berhasil dicegah melakukan pembunuhan, ia langsung beraksi membunuh Anne Lively dengan cara yang sama persis di ramalan. Aksinya tersebut tidak ketahuan karena petugas pre-crime mengira kasus tersebut telah berhasil dicegah. Hal itu pula yang menyebabkan Agatha memiliki ramalan yang berbeda. Agatha meramalkan pembunuhan yang dilakukan Lamar, sedangkan Precox lainnya meramalkan pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh bayaran. John pun memutar video pembunuhan Anne Lively pada layar di konferensi pers. Hal ini membuat para tamu terkejut apalagi saat wajah Lamar muncul sebagai pelaku pembunuhan. Lamar pun segera meninggalkan tempat itu untuk mencari John. You made the real murder look like an echo. Sementara itu di pre-crime sebuah ramalan baru muncul. Saat bola kayu keluar terlihat nama korban adalah John dan nama pelakunya adalah Lamar. Fletcher pun segera mengerahkan pasukannya untuk mencegah Lamar membunuh John. Lamar akhirnya menemukan John. Dan John pun menantang Lamar untuk memilih sebuah dilema antara membunuh John dan membuktikan bahwa sistem pre-crime tidak pernah salah tetapi ia harus mendekam di penjara. Atau memilih untuk tidak menembak John tetapi hal itu membuktikan bahwa sistem pre-crime tidak selamanya benar dan pastinya pre-crime akan dibubarkan. So, what are you gonna do now? Lamar pun mendekati John lalu meminta maaf dan kemudian ia menembak dirinya sendiri. Forgive me, John. Forgive me, my boy. Setelah kejadian tersebut, pre-crime akhirnya dibubarkan dan semua tahanannya dibebaskan. Para pre-cops dipindahkan ke sebuah tempat yang dirahasiakan sehingga mereka dapat hidup dengan damai. Sementara itu John dan Lara kembali tinggal bersama dan terlihat Lara sedang mengandung dan film selesai. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.